Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis film Dead Poets Society yang dikaitkan dengan teori dari psikologi orang dewasa. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Tanaki Bintang, ada Sita Fairinca, Rizky Prasetya Adi, Zalda Windu, Ramdan Malik, dan Isabella. Next. Eh, Film Dead Poets Society ini menceritakan tentang tujuh anak laki-laki yang bersekolah di asrama dan mengenal mereka terpaku pada prinsip mengenai tradisi, kehormatan, disiplin dan prestasi. Pada awal kelas, seorang guru pengerti bahasa Inggris, Pak Keating, baru saja memulai pelajaran. Seorang siswa membaca pengantar buku mengenai puisi yang menyebutkan bagaimana mengukur kualitas sebuah puisi dan dapat diukur dan diberi skala. Proses ini umum dalam literatur klasik saat itu. Keating menyuruh muridnya berbaik halaman pengantar puisi di buku tersebut, dan film ini menjelaskan tentang proses penyadaran murid untuk dapat melihat bahwa otoritas lembaga seperti sekolah akan selalu berupaya menjadi pengarah. Next. Nah, selanjutnya ini ada scene di mana nantinya para siswa laki-laki ini tuh mereka akhirnya mencoba hal baru untuk berkumpul di satu gua. Jadi mereka diem-diem keluar dari sekolah tengah malam untuk membahas tentang puisi. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. Dare to strike out and find new ground. Nah, di cuplikan scene ini tuh menunjukkan kalau misalkan memang gurunya yang satu ini tuh mengajarkan ke para siswanya itu enggak seformal kayak gurunya yang lain. Jadi dia membebaskan apa yang siswanya inginkan. Dia pengen siswanya ini eksplor tentang dirinya dan apa yang menurut mereka tertarik di dirinya. Nah, ini salah satu scene-nya di mana eh, salah satu siswanya tuh akhirnya ngikutin kata gurunya untuk tetap mengembangkan apa yang dia mau, yaitu dia suka banget main drama, jadi dia nekat buat tampil di pertunjukan teater ini meskipun ayahnya ini melarangnya dia. We're trying very hard to understand why it is that you insist on defying us. Whatever the reason, we're not going to let you ruin your life. Tomorrow I'm withdrawing you from Welton and enrolling you in Brayton Military School. You're going to Harvard, and you're going to be a doctor. That's 10 more years. Father, that's a lifetime. Stop it. Don't be so dramatic. You make it sound like a prison term. You don't understand, Neil. You have opportunities that I never even dreamt of, and I am not going to let you... I have to tell you what I feel. You've been so worried. Tell me what you feel. What is it? Is it more of this acting business? Because you can forget that. What? Nothing. Nah, kalau cuplikan yang ini tuh setelah Neilnya ini tuh coba buat ngikutin kata gurunya buat tetap ekspresiin apa yang dia mau, ngejar apa yang dia pengenin dan buktiin ke orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya malah tetap kekeh nggak mau mengerti apa yang Neilnya inginkan atau bakatnya Neil. Terus di malam ini mereka berantem antara orang tuanya sama anaknya dan orang tuanya ini tuh mutusin buat masukin Neil langsung ke sekolah kedokteran tanpa mempertimbangkan apa yang Neilnya inginkan.
Nah, selanjutnya yang scene ini tuh nunjukin kalau misalkan Neilnya ini tuh akhirnya mutusin untuk bunuh diri di malam itu juga. Karena dia ngerasa apa yang dia inginkan juga nggak didengar sama orang tuanya dan dia mutusin untuk bunuh diri akhirnya. Selanjutnya masuk ke kaitan film dengan teori. Jadi dalam film ini pandangan laki-laki itu dianggap harus bisa melakukan segalanya sampai akhirnya mereka itu dididik lebih keras oleh gurunya. Terus di film ini juga terdapat stereotip kalau misalnya laki-laki itu harus ada di posisi paling atas, kuat, jadi pemimpin dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh masyarakat patriarki. Jadi tidak boleh di bawah ini dapat dikatakan sebagai representasi maskulinitas. Hal ini tuh menunjukkan gimana sih maskulinitas hegemonik itu ditonjolkan sebagai norma dengan sedikit ruang untuk perbedaan gender atau diskusi tentang pengalaman perempuan. Jadi film ini tuh merepresentasikan dunia yang didominasi oleh laki-laki di mana perempuan tuh hampir nggak punya peran penting dalam hal-hal lain. Jadi struktur patriarkinya ini tuh mendominasi baik dalam keluarga maupun juga dalam institusi pendidikan. Walaupun ada upaya buat menantang otoritas yang represif, tapi ini tuh menjadi tantangan dari sebagian besar yang berfokus pada kebebasan laki-laki yang nggak bisa memperhitungkan aspek gender atau ketidaksetaraan gender. Selanjutnya ada critical theory. Sekolah Walton Academy adalah representasi dari institusi yang menjaga status quo dan menuntut kepatuhan dari para siswa. Sistem pendidikan di sana dirancang untuk menghasilkan orang-orang yang sesuai dengan harapan masyarakat kapitalis tanpa mendorong kebebasan berpikir. Chatting sebagai figur perlawanan berusaha meruntuhkan kontrol ini dengan mendorong siswa berpikir kritis dan mengejar passion mereka, bukan hanya memenuhi ekspektasi orang tua atau sistem. Teori selanjutnya ini ada postmodernisme. Jadi di film Mr. Keating yang selaku guru, dia ini mengajarkan bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk memahami puisi atau menjalani hidup. Dia itu mendorong siswa untuk menafsirkan puisi berdasarkan dari pengalaman dan pemikiran mereka sendiri, dan menolak pendekatan yang kaku serta struktur dalam pendidikan. Ini adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran tunggal yang biasanya ini diajarkan di sekolah. Mr. Keating juga mengajarkan bahwa setiap siswa ini harus mencari makna hidup mereka sendiri yang sesuai dengan gagasan postmodernisme, bahwa hidup dan makna ini bersifat subjektif. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi, di film ini bisa diartikan sebagai sebuah kritik terhadap sistem pendidikan yang represif dan otoriter, yang dimana bisa mengekang kreativitas dan individualitas seseorang. Dalam film tersebut, beberapa siswa berperan sebagai agen perubahan, di mana mencoba membebaskan para siswa lainnya dari belenggu konformitas dan mencoba memberi sebuah alat untuk berpikir kritis serta otoritas terhadap diri mereka sendiri. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.